Halo, nama saya Muhammad Hakim Al-Ghifari dan saya akan menjelaskan mengenai Republik Guinea-Bissau. Guinea-Bissau merupakan sebuah negara kecil yang terletak di pantai Atlantik Afrika Barat dan menyimpan sejarah yang panjang dan budaya yang beragam. Dengan populasi sekitar 1,9 juta orang dan luas wilayah 36.000 km persegi, negara ini berbatasan dengan Senegal di utara, Guinea di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Bahasa resmi di sini adalah Portugis, tetapi Krioulo menjadi bahasa sehari-hari yang menyatukan berbagai etnis di negara tersebut. Sejarah Guinea-Bissau dimulai jauh sebelum kolonialisme, saat wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Mali dan Kerajaan Kaabu pada tahun 1446. Bangsa Portugis datang dan mulai mendirikan benteng-benteng di pesisir, namun kekuasaan penuh Portugis baru tercapai pada awal abad ke-20 melalui operasi militer. Negara Guinea-Bissau sendiri menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi sosial budaya dengan hukum serta dampaknya pada struktur kekuasaan negara yang banyak dipengaruhi oleh negara kolonial. Sejak kemerdekaan, Guinea-Bissau berusaha membentuk identitas hukum nasional di tengah tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang dipengaruhi oleh sejarah hukumnya yang mencakup pengaruh masa kolonial Portugal. Perubahan sosial pasca kemerdekaan dan interaksi dengan hukum adat, serta pengaruh politik internasional. Ini kita membahas mengenai sistem hukum dan sejarah Guinea-Bissau terlebih dahulu. Sistem hukumnya sendiri menganut hukum campuran hukum perdata yang menggabungkan hukum Portugis pada masa kemerdekaan dan dipengaruhi oleh Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat yang disingkat sebagai ECOWAS, Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat, UEMOA, Hukum Publik Berbahasa Afrika, dan Hukum Adat. Sistem hukum perdata sendiri merupakan sistem hukum yang paling umum di seluruh dunia yang digunakan dalam berbagai bentuk di sekitar 150 negara yang bersumber terutama berasal dari Corpus Juris Civilis atau Badan Hukum Perdata Romawi yang disusun oleh Kaisar Romawi Timur Bizantium Justinian I antara tahun 528 dan 565 M. Namun bagi Guinea-Bissau, struktur hukum ini sering dianggap sebagai instrumen kekuasaan negara yang masih memiliki kelemahan dalam penerapannya karena ketidakstabilan politik dan kondisi ekonomi yang menekan. Hal ini menyebabkan Guinea-Bissau memiliki kesusahan dalam menjalankan ekonomi negaranya. Keluarga hukum Guinea-Bissau yang merupakan bagian dari wilayah bekas koloni Portugis memiliki sistem hukum yang berakar pada hukum sipil Eropa, khususnya dari tradisi hukum Portugal. Dalam era kolonial, Portugal memberlakukan sistem hukum yang mengatur penduduk asli dan koloni lainnya dengan pendekatan yang paternalistik dan diskriminatif, yaitu sistem indigenato, yang dimana sistem ini membedakan antara pribumi yang diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan non-pribumi yang menerima hak sipil penuh. Hal ini menciptakan sikap diskriminatif dalam negara tersebut yang sebetulnya menjadi sebuah tantangan dan kekurangan juga. Pribumi diwajibkan untuk menunjukkan loyalitas kepada negara dan mengikuti hukum yang lebih ketat dibandingkan non-pribumi yang sebagian besar terdiri dari kolonis dan elit lokal. Keluarga hukum di Guinea-Bissau selanjutnya juga mencakup peraturan yang meliputi berbagai aspek, termasuk hukum perdata dan pidana, serta hukum keluarga dan anak, termasuk juga menerapkan beberapa peraturan internasional dan konvensi dalam hukum nasionalnya. Yang menarik adalah sistem pemerintahan dan ketentuan hukum dalam konstitusi Guinea-Bissau menguraikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetap ada 3 perpisahan kekuasaan tersebut dengan kekuasaan konstitusi dapat dibagi menjadi teori dan mekanisme administrasi. Pada tahun 2019, Presiden Fass dan Embalo mendominasi cabang legislatif dan sistem parlementer yang mengakibatkan runtuhnya konstitusi pada negara Guinea-Bissau, serta menyebabkan peralihan kekuasaan dari eksekutif ke yudikatif. Dengan Embalo secara aktif membantu presiden dalam menangani presiden dan yudikatif, menangani oposisi dan mempromosikan reformasi, konstitusi Guinea-Bissau dan beberapa undang-undang di dalam negara tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan harus bersifat independen. Dewan Tinggi Magistrat, semacam mahkamah dalam negara tersebut yang terdiri dari hakim terpilih, bertanggung jawab atas pengelolaan peradilan dalam negara tersebut. Hakim Mahkamah Agung yang juga berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi dicalonkan oleh Dewan Tinggi Magistrat dan diangkat oleh Presiden.
Sistem pemerintahan Guinea-Bissau dari kerangka di atas dapat dijabar menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan merupakan presiden yang saat ini dijabat oleh Umaro Sissoco Embalo sejak 27 Februari 2020 yang memiliki kewenangan untuk menunjuk Perdana Menteri serta anggota kabinet. Namun dalam praktik pemerintahan tersebut banyak hakim merasa terancam dan mengeluhkan kondisi kerja yang buruk serta kurangnya keamanan, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti politik, perdagangan narkoba, serta peradilan yang sering tidak berfungsi dengan baik, sehingga itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Guinea-Bissau. Sehingga masyarakat cenderung mencari penyelesaian alternatif melalui para tetua atau pemimpin lokal seperti kepala suku. Pada Juni 2020, Presiden Embalo mengklaim bahwa hakim Mahkamah Agung dalam negara tersebut merupakan koruptor setelah mereka ingin membahas kasus pemilihan presiden. Selain itu, pada Februari 2021, militer menduduki kantor asosiasi pengacara, akan tetapi pengadilan memutuskan bahwa gedung tersebut harus dikembalikan, yang dianggap sebagai upaya intimidasi oleh pemerintah. Konstitusi pada negara tersebut diamandemen pada tahun 2020 dan sidang parlemen pada tahun 2022 dipengaruhi oleh fakta bahwa kelompok parlemen bertanggung jawab untuk merevisi konstitusi negara tersebut, memastikan status ECOWAS negara tersebut diperjelas, dan ketidaksepakatan yang sudah berlangsung lama antara kekuasaan legislatif dan eksekutif terlihat jelas sehingga tidak menyatu. Di tengah tantangan tersebut, terdapat upaya berkelanjutan untuk mereformasi sistem pemerintahan dengan fokus pada penguatan lembaga demokrasi dan peningkatan transparansi antara masyarakat dan pemerintahan. Komunitas internasional termasuk Uni Eropa dan PBB turut berperan dalam pendukung proses demokrasi dan pemulihan stabilitas di negara Guinea-Bissau. Meskipun masih banyak tantangan dalam negara tersebut, beberapa kemajuan telah dicapai dalam mewujudkan pemilihan yang lebih transparan dan inklusif. Itu saja yang perlu saya jelaskan mengenai negara Guinea-Bissau. Semoga semua hal yang saya sudah sebutkan menjelaskan dan cukup. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Muhammad Hakim Algi Farinaro dengan NPM 21067342440.